Shalom. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepala kita sejenak Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk masuk lebih jauh lagi dalam hadirat Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita ada di ruangan ini, saya secara pribadi percaya Bapak Ibu Saudara rindu untuk menikmati kebenaran Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita pujian Engkaulah Tuhan. Kita nyatakan kerinduan kita akan kebenaran Tuhan. Kita kuat sampai hari ini bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan yang hebat yang ada di dalam kita, menolong kita sampai hari ini Bapak Ibu. Mari sama-sama katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu, hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu, hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu, hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku,
Sebelum Bapak Ibu sudah bisa bangkit berdiri, kita mau serahkan hidup kita, sebab Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Lebih sungguh-sungguh kita naikkan pujian dari awal Bapak Ibu. Mari izinkan Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Dengan iman katakan, Yesus, Kau yang ku pegang teguh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak
bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Boleh Tuhan kami rasakan kasih Tuhan. Kami rasakan penyertaan Tuhan sampai detik ini Bapa. Sebentar Tuhan kami siap untuk masuk lebih jauh lagi dalam hadirat Tuhan. Sebentar juga kami akan bersatu Tuhan bersama dengan Engkau dalam perjamuan kudus. Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus untuk menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami, seluruh Tuhan aspek hidup kami Tuhan, agar kami siap betul-betul duduk semeja dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti, sungguh-sungguh kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu yang heran dan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siap untuk memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Kita naikkan satu pujian, Dia Girangkanku. Mari masuk dalam gerbangnya dengan hati yang bersyukur Bapak Ibu. Mari bertepuk tangan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Setelah pujian ini, paduan suara kita surga akan menaikkan pujian. Kita akan kembali memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara dengan pujian Sekarang Telah Tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, ya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Saya undang Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba
keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba kita dimenangkan, Bapak Ibu Saudara. Oleh kesaksian kita, dengan iman katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kesaksian pujian, persembahan pujian dari paduan suara Gita Surga.
Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk ibu-ibu yang telah mempersiapkan diri secara luar biasa untuk puji Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk sebentar mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, kami mau renungkan firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau melihat hati kami ya Tuhan, segenap hidup kami yang ada di tempat ini, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah penyembahan pujian kami di hadapan-Mu mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan di dalam hidup kami. Engkau tidak melihat kami dari dosa yang sudah kami lakukan. Engkau tidak melihat kami dari murka-Mu ya Tuhan, tetapi Engkau memandang kami oleh belas kasihan-Mu semata. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan di dalam hidup kami.
Saat ini kami sudah memuji-muji Tuhan dan kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kristus sendiri berbicara di dalam hati kami masing-masing. Bukan karena kuat dan kemampuan kami bisa mendengar, merenungkan firman-Mu. Tetapi karena tuntunan dan perkenanan-Mu ya Allah. Maka mampukan kami, berikan kami roh yang daripada-Mu ya Tuhan. Hati kami diubahkan, pikiran kami diubahkan melalui firman yang akan kami dengarkan. Sehingga kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih sayang yang terus kita alami, kita terima hari lepas hari. Kita sudah memasuki bulan baru, yaitu bulan Agustus. Maka di bulan Agustus ini kita akan merenungkan tema besar yang berjudul Sukacita Kemerdekaan. Sukacita kemerdekaan ini karena kita bulan ini bertepatan dengan bulan Agustus di mana kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Maka sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen secara khusus kita di tempat ini, kita juga turut melihat bagaimana sih kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Apakah ada beberapa bagian dosa-dosa yang perlu kita kompromikan sekalipun kita sudah percaya kepada Tuhan? Apakah aturan-aturan yang ada di dalam gereja itu perlu kita lakukan? Maka di bulan Agustus ini kita akan melihat tema-tema itu nanti ke depan. Dan saya berharap kita akan diberkati dan kita terus mengikutinya Bapak Ibu. Maka di minggu pertama ini kita akan melihat satu tema, yaitu merdeka menjadi hamba kebenaran. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita di Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Kalau sudah ketemu, mari kita baca secara silih berganti. Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Kalau sudah ketemu, mari kita baca secara silih berganti. Saya ayat 15, Bapak Ibu ayat 16. Mari kita perhatikan kata per kata, kalimat per kalimat dari bagian firman Tuhan. Perikop 2 macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Mari kita baca bersama-sama ayat 23, 1, 2, 3. Sebab upah maut ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, merdeka menjadi hamba kebenaran. Kalau saya bertanya, apa sih yang terlintas dari pikiran kita Bapak Ibu kata-kata merdeka?
Mayoritas dari kita pasti berpikir bahwa merdeka itu artinya bebas, betul ya? Bebas dari belenggu sesuatu hal. Beberapa tahun terakhir ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengikuti berita terkait dunia pendidikan, saya ya sedang ada di dalam dunia pendidikan mengajar Bapak Ibu. Maka Indonesia ini mengalami perubahan yang cukup pesat. Kalau dulu di dunia pendidikan ini ada yang namanya kurikulum 13, sekarang ini sudah mulai dikikis. Jadi kurikulum 13 itu sudah mulai dikikis dan sudah ya mungkin akan tidak dipakai lagi. Yang ada sekarang ini adalah kurikulum merdeka. Bapak Ibu kalau ditanya di kurikulum merdeka itu maka ada di dalam mencakup tentang merdeka belajar. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, apa sih yang Bapak Ibu pikirkan tentang merdeka belajar? Merdeka belajar. Awal-awal saya berpikir bahwa merdeka belajar itu adalah kebebasan belajar tentang apapun, tidak dikekang oleh waktu, guru-guru juga tidak dipersulit untuk membuat perangkat mengajar. Bapak Ibu kalau guru-guru itu ribet, sangat ribet membuat perangkat mengajar, setiap semester masih terus dibuat akan hal itu. Silabus dan lain sebagainya. Terus saya berpikir lagi bahwa ke sekolah itu tidak selalu setiap hari. Saya bisa ngatur waktu saya, itu pikiran saya terkait merdeka belajar. Tetapi ternyata pemahaman itu sangat keliru Bapak Ibu. Setelah saya mengikuti beberapa pelatihan, maka merdeka belajar itu ternyata ini merujuk kepada siswa atau mahasiswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan supaya para siswa juga nanti bisa mengoptimalkan apa yang dia pilih melalui pembelajaran yang diberikan. Artinya bahwa tidak hanya di belajar tetapi ada sumbangsi yang diberikan oleh anak-anak didik. Maka di dalam pembelajaran sekarang Bapak Ibu tidak hanya terfokus kepada siswa. Kalau memang dulu ada namanya teacher center, sekarang tidak, tetapi student center. Makanya di dalam pembelajaran tidak hanya melulu di kelas, tetapi di luar juga. Makanya ada proyek-proyek bagaimana terserah anak-anak itu apakah mereka bisa masak dan mereka akan dibekali. Mereka bisa menanam pohon dan lain sebagainya, maka sekolah bisa memberdayakan mereka. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam mereka merdeka belajar sekarang, kalau dulu kan soal-soal, perhatikan ya Bapak Ibu kalau dulu ujian, contohnya gini, sebutkan arti air gitu. Sekarang tidak berlaku soal-soal semacam itu. Anak-anak disuguhkan beberapa percakapan atau literasi supaya anak-anak itu bisa berpikir kritis di sana. Nah, Bapak Ibu, pemikiran saya tentang merdeka belajar itu cukup keliru. Sehingga saya berkata bahwa ternyata salah saya memikirkan tentang merdeka belajar. Maka sekarang kita juga kalau kita bawa di dalam kehidupan kekristenan kita, apa yang kita pahami tentang kebebasan atau kemerdekaan di dalam Kristus. Bila Bapak Ibu perhatikan di pasal 6 ayat 1 sampai 14, di sana menjelaskan tentang kekristenan orang Kristen yang telah mati bagi dosa. Perhatikan, mati bagi dosa. Tidak sehuruf diartikan secara hurufiah bahwa kita mati dan tidak hidup lagi, tidak. Maksudnya fisik ini. Tetapi yang mati siapa di sana? Yaitu Kristus mati di salib. Dan mereka telah bangkit bersama Kristus ketika ia bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian yang kedua, melalui baptisan. Bapak Ibu perhatikan nanti di pasal 6 itu di awal-awal itu di sana dikatakan disinggung tentang baptisan yang telah diterima. Allah memeteraikan bahwa baik kematian Kristus, kebangkitan Kristus diperhitungkan bagi orang-orang percaya. Sekalipun kita tidak disalib, sekalipun kita tidak turun dalam kerajaan maut, tetapi baik kematian dan juga kebangkitan Kristus turut diperhitungkan bagi orang-orang percaya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam orang Kristen setelah melihat, mempercayai akan hal itu, maka orang Kristen harus menyatakan kepercayaan mereka tentang apa? Akan kasih karunia Allah. Sehingga bagi mereka yang telah menerima kematian dan kebangkitan Yesus, di sana dikatakan matikanlah segala tabiat dan kecenderungan dosa. Yang mempersembahkan tubuh untuk hal-hal yang dosa, sekarang tubuh kita ini harus dipersembahkan untuk Kristus.
Karena kenapa? Kepastian keselamatan sudah diterima bagi mereka yang percaya kepadanya. Maka di dalam konteks yang sudah kita baca di ayat 15 sampai 23, di sana kita juga melihat bahwa anugerah keselamatan, perhatikan Bapak Ibu, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Pertanyaannya, setelah kita menerima anugerah keselamatan, apakah itu menjadi sebuah ajang bagi kita untuk hidup berbuat dosa? Makanya kalau kita perhatikan ayat 15 itu ada sebuah pertanyaan di sana yang diajukan oleh Rasul Paulus. Di sana saya bacakan, saya coba bacakan begini. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Jadi ada sebuah pertanyaan di sana. Ternyata itu dipicu dari apa? Ayat 14. Perhatikan ayat 14 bagian B. Di sana dikatakan karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ayat ini merujuk kepada ini tentang keberadaan orang, posisi orang yang dulu ada di di rezim hukum Taurat, di rezimnya Musa, sekarang sudah beralih kepada siapa? Rezimnya Kristus, hukum kasih karunia. Maka Paulus memberikan sebuah pertanyaan ini untuk apa? Ini pertanyaan retoris, tidak perlu dijawab, tetapi hanya retoris. Kalau versi Allah, versi firman Allah yang hidup, saya mencoba membacakan begini Bapak Ibu. Saya lebih bisa memahami di versi ini ya, firman Allah yang hidup, dia berkata begini. Apakah ini berarti bahwa kita sekarang dapat terus berbuat dosa dan tidak peduli mengenai hal itu? Sebab keselamatan kita peroleh bukan karena kita mentaati hukum Taurat, melainkan karena menerima karunia Allah. Jadi seakan-akan Paulus berkata begini, ya sudah, karena kita sekarang ini tidak ada di bawah hukum Taurat, apakah kita juga bebas untuk berbuat dosa atau bagaimana? Nah, pertanyaan yang sama juga muncul di ayat 1 di pasal 6. Perhatikan, mari kita baca pasal 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Jadi bagi orang-orang yang yang masih pro dengan hukum Taurat, mereka mempertanyakan, enggak apa-apa kok. Semakin kita berdosa, semakin banyak kasih karunia dari Allah. Tetapi Paulus berkata tidak sama sekali. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dua ayat ini kelihatan sama tetapi berbeda. Apa bedanya? Perbedaannya adalah kalau di pasal di ayat 15 ini merujuk kepada apa? Motivasi untuk tidak hidup di dalam belenggu dosa dan bagaimana cara meninggalkan hidup lama. Itu ayat 15. Sementara ayat 1 ini merujuk kepada apa? Motivasi untuk hidup di dalam kebenaran. Kita menghidupi kebenaran itu melalui cara apa? Cara hidup yang baru. Jadi berbeda ya. Kelihatan sama ayat 1 dan ayat 15 itu tetapi beda. Ada perbedaan di sana. Maka sebab banyak orang yang percaya gini. Banyak orang yang percaya mengatakan begini. Sekarang saya sudah percaya Kristus kok. Saya tidak hidup di bawah dosa. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, kehidupan kekristenan tidak hanya sebatas percaya dan menerima keselamatan itu. Kehidupan kekristenan itu juga perlu dipertanyakan. Kalau memang kita sudah percaya Kristus, berarti banyak orang Kristen sekarang itu pasif. Pasif di dalam hal apa? Mereka tidak berbuat apa-apa. Seharusnya kita dipanggil untuk apa? Menjadi representasi Kristus dimanapun kita berada. Maka itulah tujuan kita sebenarnya. Apa sih yang diajarkan oleh Rasul Paulus di ayat ini? Mari kita perhatikan Bapak Ibu bahwa yang kita sudah terima, anugerah keselamatan yang sudah kita terima, yang Tuhan sudah berikan bagi kita, jaminan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, maka kehidupan kita itu harus berpadanan dengan Injil, selaras dengan Injil yang telah kita terima. Membenci dosa itu sebuah keharusan di dalam iman kita. Tidak kompromi dengan dosa. Lalu apa? Mencintai kebenaran. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Mungkin kita berkata, bagaimana hidup kita berpadanan dengan Injil? Bagaimana saya bisa menghidupi kebenaran? Bapak Ibu contoh sederhana sekali ya. Kita ini kan Tuhan sudah berikan hati nurani. Amin ya. Kita diberikan hati nurani oleh Tuhan. Tetapi contoh ini nanti Bapak Ibu jangan dijadikan sebuah contoh mutlak bahwa hati nurani kita itu adalah benar 100%. Tidak. Karena sudah jatuh di dalam dosa, maka hati nurani kita juga turut
jatuh di dalam dosa. Maka tidak ada kebenaran mutlak terkait hati nurani selain daripada kebenaran Kristus. Maka saya bilang begini, bagaimana kita bisa melihat akan hal itu? Tuhan memberikan kita hati nurani. Ketika kita, ini hanya contoh kecil, ketika kita tidak otentik di hadapan sesama kita ya. Ketika kita tidak benar-benar tulus di hadapan orang, seakan-akan kita baik, kata-kata kita begitu mulus dan lain sebagainya, supaya apa? Segala keinginan tercapai. Mungkin kita berkata, saya cuma jemaat biasa, saya tidak begitu. Yang saya mau sampaikan di sini adalah bukan hanya di ranah kita sebagai jemaat, tetapi bahkan ada ya di golongan anak-anak teologi, para teolog juga hidup di dalam hal ini. Kehidupan mereka seakan-akan baik-baik saja di depan, tetapi sebenarnya hati juga tidak benar-benar baik. Maka sejatinya ketika kita bertindak hal yang salah itu, fungsi hati nurani apa? Mengingatkan kita, menegur kita. Hati nurani kita itu menolong kita supaya itu loh yang kamu lakukan itu salah. Membuat hati kita merasa tidak damai sejahtera. Kemudian apalagi ketika kita mengeluarkan kata-kata yang melukai orang, sejatinya hati nurani kita juga turut menegur kita Bapak Ibu. Beberapa waktu terakhir 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu Bapak Ibu, saya pernah bertanya kepada istri begini. Apa sih yang, paling mungkin kira-kira begini, apa sih yang menjengkelkan terhadap, yang kamu lihat terhadap saya? Dia bilang gini, kadang-kadang kamu itu ketus gitu. Kata-katamu itu ketus. Maksudnya apa? Yang kadang-kadang kamu ngomong itu apa ya? Ya ketus dan ya bikin hati ini, ya bikin hati sakit begitu. Dan bukan hanya dia, beberapa juga teman-teman saya yang dulu berkata, kamu sih ngomong ya enak aja, tetapi sekali ngomong itu agak-agak bulu kuduk ini berdiri begitu. Tapi jujur saya tidak menyadari bahwa itu akan menyakiti orang. Tetapi setelah saya bertanya akan hal itu, oh iya betul. Beberapa waktu terakhir ini kami juga diuji bagaimana kata-kata kami ditata, bagaimana ungkapan kami ditata sehingga tidak menyakiti orang. Terkadang kita jatuh di dalam akan hal itu. Tetapi hati nurani berfungsi untuk apa? Mengingatkan kita. Nah, kemudian apalagi berfungsi tentang apa hati nurani ini? Saya mengajar di satu sekolah Bapak Ibu dan ada satu anak bertanya kepada saya, bilang begini, Mister, merokok itu dosa tidak? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Merokok itu dosa tidak? Di saat itu Bapak Ibu bertepatan saya mengajar di kelas 9 dan anak ini bertanya akan hal itu, lalu saya menjelaskan ada satu materi di mana kami bertepatan mengajar tentang gereja. Lalu saya bilang ke dia, saya tidak mau jawab pertanyaanmu dengan spontan, dengan langsung. Tetapi kita membahas gereja sekarang. Saya bertanya ke dia, kira-kira gereja itu apa sih menurut kamu? Apakah orangnya atau gedungnya? Mereka menjawab, gereja adalah orangnya. Terus saya bertanya lagi, kalau gereja itu adalah orangnya, apakah gereja itu adalah tempatnya siapa? Dia bilang itu tempatnya Tuhan. Terus aku berkata, bayangkan gereja adalah gedungnya. Apakah gedung gereja itu perlu dikotori enggak? Katanya tidak, harus kudus. Terus kalau memang kudus, apakah siapa yang bernaung di sana, yang bertahta di sana? Katanya Tuhan. Terus saya berkata begini, bila gereja adalah tempat kudus di mana Tuhan bernaung, berarti gereja tidak hanya sebatas gedung tetapi kita. Siapa? Kamu, aku, kita semua adalah gereja. Pertanyaan saya, apakah kalau kita sebut diri adalah sebagai gereja bait Allah, apakah kita perlu juga mengotori diri kita karena kita adalah bait Allah? Katanya tidak. Terus apakah merokok itu bagus enggak untuk tubuh? Tidak. Lalu dia menyadari, oh ternyata dosa ya Pak Mister yang saya lakukan selama ini. Ya iya, tidak hanya mengotori di dalam ranah rokok, tetapi meso itu juga mengotori bait Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hati nurani berbicara untuk apa? Mengingatkan kita, menegur kita. Menolong kita supaya apa? Apa yang kita lakukan itu adalah dosa di hadapan Allah. Maka di poin ini Bapak Ibu kita diingatkan kembali bahwa kemerdekaan dan kebebasan di dalam Tuhan merupakan kebebasan yang bukan ngawur, yang seenaknya sendiri, yang berpusat pada diri sendiri. Tidak. Tetapi berpusat
kepada Kristus untuk kemuliaan Tuhan. Maka di dalam konteks ini ada dua bagian yang perlu kita pelajari. Yang pertama Bapak Ibu, hamba dosa. Kita melihat sebelum kita menjadi hamba kebenaran, maka kita harus melihat hamba dosa itu seperti apa. Mari kita perhatikan ayat 16 dan 17. Ayat 16 dan 17. Adakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Di sana dikatakan kamu dahulu memang hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Saya fokus di ayat 17 itu yang berkata bahwa dahulu kamu hamba dosa. Rasul Paulus memberikan sebuah penggambaran di sini Bapak Ibu di ayat 16 ini. Di sini tentang budak dosa. Istilahnya begini, adakah orang yang mempersembahkan dirinya untuk menjadi budak kepada seseorang? Ada. Kalau berbicara tentang sejarah Bapak Ibu, saya membaca sebuah komentari Bapak Ibu di sana di zaman Romawi itu di abad pertama di mana Rasul Paulus hidup, perbudakan itu begitu gencar-gencarnya. Bahkan di dalam kekaisaran Romawi sendiri menurut sejarawan berkata bahwa ada sekitar 2 sampai 3 juta budak di Roma. Jadi ada 30-40% dari seluruh populasi Roma terdiri daripada budak. Jadi kemampuan pergi ke Roma, kemanapun pergi pasti ketemu yang namanya hamba, budak. Lalu apa yang mereka lakukan? Macam-macam, mulai pekerjaan yang paling rendah sama sekali, kemudian mereka bisa memegang posisi kunci di dalam berbagai bisnis, bahkan posisi di dalam pemerintahan juga mereka ada di sana. Maka bagi orang-orang yang dalam keadaan mungkin perekonomian tidak baik, maka salah satu cara adalah memperhambakan diri untuk menjadi budak, menjual diri kepada seseorang yang kaya raya. Maka inilah yang Paulus maksud di ayat 16 ini. Ketika ia berbicara tentang menyerahkan diri sebagai budak, harus tunduk. Apa yang ayat 15 hanya waktu kita. Perhatikan, mungkin bagi kalau kita mungkin ada di sekeliling kita yang punya ART sekarang bahasa halusnya lah ya, ART di tetangga kita. Mungkin sekarang ini jauh lebih bebas mereka. Mereka kerja cuma ini waktu-waktu yang ada lalu bayar. Tetapi di zaman itu tidak hanya waktu yang mereka persembahkan, tetapi tubuh mereka juga harus dipersembahkan untuk apa? Dikekang oleh tuannya. Makanya di ayat 16 itu dikatakan, coba perhatikan bagian terakhirnya. Dia berkata begini, yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan. Jadi kemana tuannya mengarahkan kamu, ikuti. Entah mati pun ya ikut di sana. Otoritas itu ada di Tuhan, bukan kepada budak. Sama halnya juga ketika kita memutuskan untuk menjadi hamba dosa, maka seluruh aspek hidup kita ini bukan hanya waktu. Tidak hanya waktu, tetapi dikuasai seutuhnya diri kita itu ada di bawah bayang-bayang dosa. Maka mari kita renungkan Bapak Ibu, apa yang selama ini bisa menjauhkan kita dari persekutuan kita dengan Allah. Banyak sekali berhala modern Bapak Ibu. Berhala modern itu apa? Pasangan kita bisa, suami, istri bisa, teman-teman, anak-anak, orang tua bisa menjadi berhala di dalam diri kita. Apalagi pekerjaan, harta, gadget, media sosial bisa juga berhala di dalam hidup kita. Kemudian apalagi kedudukan, posisi, jabatan, kehidupan seksualitas kita yang tidak sehat, segala karya tangan kita yang kita agung-agungkan, itu bisa menjadi berhala di dalam diri kita. Standarnya apa? Kenapa kita berkata itu menjadi berhala di dalam kita? Standarnya adalah ketika semuanya itu menjadi tuan atas kita. Ketika segala pikiran kita dan hati selalu tercurah di sana. Ketika kita lupa persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak ada waktu berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Lalu kita lupa dan abai terhadap apa? Ibadah, persekutuan kita bersama dengan sesama jemaat. Maka kemungkinan kita ada di dalam perbudakan dosa yang sulit kita lepas. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Maka konsekuensinya apa? Mari kita perhatikan konsekuensinya, tidak terlalu banyak. Konsekuensinya mari kita perhatikan ayat 6b dan 23a.
16b. Konsekuensi dosa yang pertama di ayat 16b dan 23a. Saya coba bacakan, begini kebenaran firman Tuhan. Kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian. Kemudian ayat 23, di sana dikatakan 23a, sebab upah dosa ialah maut. Maka konsekuensi dosa yang pertama adalah dipimpin kepada maut dan kematian. Itu yang pertama, kematian, mati di sana. Kemudian yang kedua, di ayat 19. Konsekuensi ketika kita ada di bawah hamba dosa. Ayat 19 saya coba bacakan. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Perhatikan bagian B-nya. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Jadi tubuh kita ini lagi menjadi hamba kecemaran. Bukan hamba kekudusan lagi, tetapi menjadi hamba kedurhakaan. Itu yang kedua. Kemudian ayat 20b. Perhatikan ayat 20b, di sana dikatakan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Kita bebas dari kebenaran, artinya bahwa terpisah dari Allah. Kita menjadi malu, menjadi seteru Allah. Jadi konsekuensi menjadi sebagai hamba dosa di sini Bapak Ibu, kecenderungan kita adalah mencintai dosa dan dia telah menjadi budak atas kita. Maka kesudahannya adalah maut, yaitu kematian kekal. Itu yang pertama, menjadi hamba dosa. Lalu kita melihat menjadi hamba kebenaran itu seperti apa. Bagaimana menjadi hamba kebenaran? Di ayat 18, cukup singkat ayat ini, ayat 18 dia berkata begini, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kalau saya baca di versi firman Allah yang hidup, dia berkata begini, sekarang saudara telah bebas dari tuan yang lama, yaitu dosa, dan saudara telah menjadi hamba tuan yang baru, yaitu kebenaran. Siapa kebenaran di dalam teks ini Bapak Ibu? Kebenaran di dalam teks ini adalah merujuk kepada Kristus itu sendiri. Kristus adalah kebenaran yang menjadi tuan atas hidup orang-orang percaya. Maka menjadi hamba kebenaran ini merupakan kebalikan dari hamba dosa. Bila hamba dosa tadi itu seluruh hidup kita ada di bawah bayang-bayang kematian yang merujuk kepada kematian kekal. Sekarang menjadi hamba kebenaran ini adalah yang menjadi tuan kita adalah Kristus. Yang pada akhirnya nanti hidup kita untuk memuliakan Dia. Jaminan keselamatan Tuhan sudah berikan. Konsekuensi terhadap menjadi hamba kebenaran, kita perhatikan ayat 18 tadi, kita akan dimerdekakan di dalam Kristus. Kemudian apalagi? Anggota tubuh kita ini di ayat 19b menjadi hamba kebenaran, membawa kepada pengudusan. Kemudian ayat 22b di sana dikatakan bahwa memperoleh buah. Ada buah yang kita peroleh ketika kita menjadi hamba kebenaran, yaitu apa? Hidup kekal. Jadi konsekuensi selalu ada konsekuensi. Ketika kita menjadi hamba dosa, ada konsekuensinya. Ketika kita menjadi hamba kebenaran, ada konsekuensinya. Konsekuensi menjadi hamba kebenaran adalah Kristus yang bertata di dalam hidup kita. Menghadapi kematian itu bukan lagi sebuah aib, bukan lagi sebuah ketakutan di dalam diri kita. Tetapi apa? Menjadi sebuah hal yang biasa. Kapanpun aku bisa masuk surga. Amin ya. Maka muncul sebuah pertanyaan bagi kita. Perhatikan pertanyaan ini Bapak Ibu. Kita yang sudah percaya kepada Kristus, sudah menerima anugerah keselamatan. Pertanyaannya begini. Apakah kita masih berdosa selama di dunia ini? Lalu bagaimana dengan dosa yang sudah kita lakukan? Apakah kita masih bisa berdosa selama kita di dunia ini padahal kita sudah percaya kepada Kristus? Saya mengutip jawaban ini dari Katekismus Reformasi Bapak Ibu, berkata begini. Ya, meskipun semua orang percaya telah diampuni dosa-dosanya dan dibebaskan dari kuasa dosa, namun orang percaya masih bisa berbuat dosa. Rasul Paulus juga bergumul akan hal ini di Roma pasal 7 ayat 22 sampai 25. Dia bergumul dengan dirinya, dia bergumul dengan dosa-dosa yang masih berkecamuk di dalam dirinya. Maka sekalipun demikian, tadi saya sudah berkata bahwa sekalipun ada
kemungkinan kita bisa berbuat dosa. Tetapi perhatikan bahwa bukan kesempatan untuk berkompromi berbuat dosa. Kita harus mengingat bahwa kita telah menerima justifikasi daripada Allah dan juga sanctification. Apa artinya itu? Justification, sanctification. Artinya bahwa kita sudah dibenarkan di hadapan Allah. Setelah kita dibenarkan, maka kita mengalami pengudusan. Perhatikan, dibenarkan di hadapan Allah terjadi satu kali untuk selamanya. Perhatikan tadi dari atas, dari awal saya sudah bilang bahwa kematian Kristus, kebangkitan Kristus juga diperhitungkan untuk kita. Sehingga kebenaran Allah diperhitungkan juga bagi kita. Itu terjadi kapan? Satu kali untuk selamanya. Lalu bagaimana dengan pengudusan? Pengudusan atau sanctification itu berlangsung, berlaku satu kali, tapi ingat, berprogres. Sifatnya terus menerus. Contoh begini Bapak Ibu, ketika kita berdosa, hari ini mungkin Bapak Ibu sudah melakukan dosa apa pagi ini, dari pagi sampai hari ini. Mungkin hati kita, pikiran kita kemana-mana dan itu dosa Bapak Ibu. Pertanyaannya begini, ketika kita melakukan dosa, apakah itu membatalkan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita? Apakah kita kehilangan keselamatan ketika kita berdosa? Bagi beberapa teologi, pandangan teologi yang saya pernah ikuti Bapak Ibu, ketika kita berdosa, maka secara langsung keselamatan itu juga bisa hilang. Jadi mungkin kita berpikir, berarti kalau keselamatan itu bisa hilang, berarti patokannya adalah bukan kepada Kristus, tetapi kepada kebenaran yang kita lakukan, dan itu salah. Karena sama sekali keselamatan yang kita peroleh dari Kristus tidak ada campur tangan manusia. Hanya murni daripada Allah itu sendiri melalui Kristus Yesus. Maka di dalam teks ini, di dalam bagian ini kita diingatkan bahwa sekalipun kita berdosa, bukan kompromi terhadap dosa, maka fungsi daripada pengudusan yang ada di dalam ayat ini bertujuan untuk apa? Memurnikan kita. Pengudusan juga bukan karyanya kita, tetapi karya daripada Roh Kudus itu sendiri. Makanya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan doa Bapak Ibu, jangan melulu minta-minta berkat terus. Jangan melulu minta-minta Tuhan berkati anak-anak keluarga. Tidak, itu bukan tidak penting-penting. Tetapi adakah ketika kita di dalam kehidupan doa kita, kita juga mengingat dosa-dosa yang sudah kita lakukan selama ini dan meminta ampun di hadapan Allah? Atau bagaimana? Di dalam ibadah juga perlu akan hal ini terjadi. Bagaimana membawa jemaat diajar untuk apa? Kita ini loh berdosa. Kita tidak bisa menghadap tata Allah yang kudus. Maka perlu yang namanya apa? Pengudusan di sana. Perlu permohonan ampun di hadapan Allah. Maka marilah kita membangun kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Bukan kompromi terhadap dosa. Tetapi bila hati nurani kita berkata bahwa itu dosa, maka tanggung jawab kita adalah mengakui dosa di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sekarang kita dihadapkan di dalam satu pertanyaan. Kita berada di posisi mana? Apakah kita menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran? Mari kita melihat posisi kita. Bila kita masih berkutat pada dosa, menjadi budak dosa, mungkin kita masih menikmati dosa-dosa favorit kita Bapak Ibu. Ada satu ungkapan yang berkata begini, dosa itu manis, sifatnya itu feminisme. Manis banget. Feminisme itu merujuk kepada sifatnya perempuan begitu ya. Manis, kelihatan elok, tertarik, sangat memikat hati, tetapi ingat, sulit untuk dilepas. Jadi dosa itu, sekali lagi saya bacakan, dosa itu manis, sifatnya feminisme. Artinya sangat menggiurkan, sangat memikat hati, tetapi paling akhirnya itu sulit untuk dilepas. Tapi kabar baiknya apa Bapak Ibu? Di sini kita melihat ada sebuah gospel connection di sini Bapak Ibu, bahwa kabar baiknya adalah ada Kristus Yesus. Dalam Yesus Kristus kita mendapatkan apa? Pengharapan. Pujian dari KW tadi, Yesus adalah pengharapanku, penebus jiwaku. Karena kenapa? Itu yang karya Yesus lakukan di dalam hidup kita. Cuma gini, perhatikan begini. Bila kita mengklaim bahwa kita sudah di bawah hamba kebenaran di dalam Kristus,
maka kita juga jangan pasif menjadi orang Kristen. Kita dipanggil untuk apa? Menjadi representasi Kristus dimanapun kita berada. Maka Injil yang sudah kita terima, kita sudah hidupi, maka mari kita juga berbagian untuk apa? Menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun kita berada. Karena kenapa? Kemerdekaan sejati bukan kemerdekaan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk semua orang yang mau percaya kepada Kristus. Ibaratnya begini, kemerdekaan di Indonesia tidak hanya dinikmati di Jawa. Kemerdekaan itu dinikmati dimanapun, di pelosok manapun. Dan itu harus dipukul rata. Karena kenapa? Kemerdekaan Indonesia. Maka kemerdekaan kita di dalam Kristus, kita tidak hanya menikmati secara pribadi. Kita tidak hanya menikmati sendiri. Tetapi pengorbanan Kristus itu juga kita harus bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Perhatikan di depan Bapak Ibu ada meja perjamuan, ada roti dan anggur. Mengingatkan kita kembali apa yang Kristus sudah buat di dalam hidup kita. Kita tidak bisa berelasi dengan Allah kalau tidak Kristus yang menjadi perantara bagi kita. Maka biarlah kemerdekaan yang sudah kita terima, yang sudah kita alami, menjadi kemerdekaan sejati. Bagaimana kita bisa berdampak bagi orang lain. Kiranya Tuhan menuntun kita, menolong kita di dalam kita menghidupi kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada kesempatan ini ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah membebaskan kami dari kutuk dosa. Engkau sudah menyelamatkan kami dari murka Allah. Engkau sudah membawa kami menuju kepada kemurahan Allah, kepada kasih karunia Allah. Maka biarlah kami boleh memandang melihat kasih karunia Allah itu bukan hanya untuk diri kami sendiri. Tetapi biarlah kami boleh menjadi representasi Kristus dimanapun kami berada. Melalui sikap hidup kami, melalui tutur kata kami. Tuhan tolong dan Tuhan tuntun kami. Ajarlah kami juga ya Tuhan untuk tidak kompromi terhadap dosa apapun ya Tuhan. Engkau melihat hati kami Bapa. Apa yang menjadi dosa favorit kami selama ini. Yang masih berkecamuk di dalam hati kami. Yang masih menjadi tuan atas kami. Mampukan kami Tuhan. Bebaskan kami dari semuanya itu. Kami mau tunduk menjadi anak-Mu ya Tuhan. Kami mau taat di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Engkau membentengi kami. Iman kami terus bertumbuh. Sehingga Engkau menjanjikan sebuah kesudahan. Yaitu buah keselamatan. Yaitu anugerah yang hidup kekal. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami, biarlah Roh Kudus-Mu berdiam diri di hati kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita persiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan jelas supaya kita memeriksa hati nurani kita. Layakkah kita untuk ambil perjamuan kudus? Mari. Sebelum kita ambil perjamuan kudus, biar Tuhan sucikan hati kita. Tuhan ampuni segala dosa. Hati nurani Tuhan, inilah kami. Tuhan, hati nurani kami. Ini ada dua bagian yang pertama Bapak Ibu, hamba menunjuk bahwa kami tidak benar. Kami tidak kudus.
kami tidak suci. Ada banyak hal yang sudah kami lakukan. Menyakitimu karena kami menyakiti orang-orang di sekitar kami. Bahkan orang yang kami kasihi, kami sakiti. Tuhan, ampuni. Ampuni Tuhan. Hati nurani kami yang membenci. Membenci orang yang tidak tahu kenapa harus kami benci. Ampuni Tuhan. Ampuni akan hati kami. Karena kami mengutuk orang-orang yang menyakiti kami. Ampuni Tuhan. Akan mulut kami yang sudah mengatakan hal yang menyakitkan Tuhan. Memang Tuhan, kami minta maaf. Tetapi bekas luka itu Tuhan tertanam. Ampuni Tuhan. Ampuni. Ampuni Tuhan. Apa yang kami lakukan karena iri hati, karena kejengkelan Tuhan, ampuni. Tuhan, demikian juga. Tolong kami untuk mengampuni segala sesuatu yang menyakitkan akan hati kami. Biar kami mengampuni saudara-saudara kami yang telah bersalah kepada kami. Supaya kami layak Tuhan ikut perjamuan kudus. Makan tubuh dan darah-Mu. Dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih. Sucikan kami. Berkati perjamuan kudus. Supaya perjamuan kudus boleh menghidupi iman percaya kami. Membarui Tuhan hidup iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau makan tubuh dan darah-Mu. Kami ikut perjamuan kudus. Karena Engkau sudah menyucikan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Silakan song leader singer maju ke depan. Silakan song leader maju.
dipersilakan untuk bantu berdiri. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat roti anggur ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengingat kematian-Mu, pengorbanan-Mu, tubuh-Mu yang dihancurkan, darahnya dicurahkan, menghapuskan semua dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan menghapuskan semua yang tidak beres dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kami diperbarui lagi melalui perjamuan kudus ini. Tuhan, biarlah kami boleh berjalan di dalam satu hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Pimpin kami selanjutnya supaya kami menjaga kekudusan. Supaya kami boleh tetap merdeka di dalam hidup. Melayani Tuhan. Melayani sesama. Melayani keluarga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kelas-kelas dikumpulkan. Warta jemaat akan segera dibacakan. Saya persilahkan.
Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan warta jemaat pada hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih untuk para pelayan yang sudah memberikan layanannya dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Yang kedua, nanti sore ada kebaktian umum yang kedua pukul 17 ya. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Yang ketiga, doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan hari Jumat melalui WA Group. Jadi kami menghimbau kepada jemaat yang dapat mengikuti, dapat ambil bagian di dalam doa pagi tersebut ya. Kemudian minggu depan 13 Agustus 2023 hanya ada satu kali kebaktian, yaitu pukul 17 ya, sore hari. Ibadah tersebut disertai dengan pentahbisan pendeta muda untuk saudara Guru Injil Darius Lase ya. Harap jemaat memperhatikan dan mendukungnya di dalam doa. Jadi kami ulang kembali, ibadah minggu depan itu hanya satu kali jam 5 sore ya, disertai dengan pentahbisan saudara Bapak Darius Lase ya. Yang kelima, untuk lebih lanjut mengenai jadwal ibadah dapat dilihat melalui warta yang telah dibagikan. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Reza dan Saudari Stefani. Kepada yang bertugas kami silahkan maju ke depan. Hari ini jemaat diberikan kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan persepuluhan, kantong biru untuk persepuluhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita membaca firman Tuhan yang melandasi kita mempersembahkan persembahan kita dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10 demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Setiap hari Engkau memberikan kepada kami kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu. Engkau memelihara kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan untuk seluruh kebaikan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Tiba saatnya kami mengingat hari ini kami harus mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Untuk ini Tuhan, kiranya Tuhan menguduskan persembahan ini, supaya persembahan ini sampai di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Biar Tuhan menolong kami semuanya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mempersembahkan persembahan hari ini. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu.
kami bawa kepadamu. Apa yang menjadi milikmu kami kembalikan kepadamu. Kami bawa korban persembahan kami kepadamu. Tuhan, biar Tuhan yang memakai ini semua untuk rumahmu. Supaya di dalam rumahmu ada makanan yang cukup bagi pelayan-pelayanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Ayah, ibu yang bekerja keras Tuhan. Untuk kami anak-anaknya. Sehingga kami anak-anaknya boleh hidup dengan baik. Boleh sekolah, mendapatkan pendidikan. Supaya kami boleh hidup pada masa yang akan datang. Dengan pertolongan daripada Tuhan melalui orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, berikan tubuh yang sehat kepada papa dan mama. Sehingga papa mama bisa bekerja dengan baik. Tuhan memberikan kesabaran dan ketekunan menghadapi hidup yang tidak mudah. Terima kasih Tuhan untuk papa dan mama yang sudah bertekun luar biasa. Tuhan, kami bersyukur. Berikan papa mama tubuh yang sehat. Bapak, kami juga bersyukur untuk anak-anak kami Tuhan yang sudah bisa berusaha sendiri. Anak-anak kami telah memeliharakan keluarganya dengan baik. Memberikan apa yang menjadi bagianmu. Mereka sudah sampaikan. Dan mereka hidup dengan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk itu. Karena anak-anak kami menggantungkan hidup kepadamu. Dan Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami boleh memeliharakan anak-anaknya dengan baik. Dan kami juga bersyukur. Anak-anak kami memperhatikan kami orang tuanya. Menyisihkan apa yang diperolehnya. Diberikannya kepada kami orang tua. Supaya kami boleh tetap hidup. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Berkati anak-anak kami. Dan cucu-cucu kami. Dengan apa yang dilakukannya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami yang sedang mempersiapkan diri. Supaya kami boleh berkeluarga. Tolong Tuhan. Berikan hikmat-Mu buat kami. Untuk memilih pasangan hidup yang takut akan Engkau, yang benar-benar tepat buat kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh memakai apa yang Kau berikan dan Kau berkati. Biar itu Tuhan, kami juga lakukan dengan baik. Biarlah Tuhan apa yang telah kami persembahkan. Yang milik-Mu kami kembalikan. Dan apa yang harus kami berikan kepadamu.
kami berikan dengan penuh sukacita. Tolong Tuhan, kami serahkan hidup kami supaya kami boleh berkeluarga juga. Terima kasih Tuhan. Bagi kami yang saat ini mengalami kekurangan, Tuhan, apa yang dapat kami dapatkan belum mencukupi kebutuhan. Mari Tuhan, Kau cukupkan. Mampukan kami untuk mencukupkan apa yang ada. Dan berikan kepada kami jalan untuk boleh memperbanyak, untuk menambahkan hasil yang kami dapatkan. Bukakan jalan untuk dapatkan kami tempat yang lebih baik. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan. Dan bagi kami yang baru lulus dan juga membutuhkan pekerjaan, kami mohon daripadamu. Tolong Tuhan, supaya Tuhan buka jalan supaya kami dapat pekerjaan. Supaya kami boleh hidup untuk memeliharakan akan diri sendiri. Dan juga supaya kami boleh memeliharakan keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami di dalam tangan-Mu. Biar Tuhan menuntun. Terima kasih. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang pagi ini tidak hadir. Biar Tuhan tilik satu persatu. Apa yang menjadi masalah, biar Tuhan menyertai dan Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami berdoa juga buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, berkati akan bangsa kami. Arahkan bangsa kami Indonesia untuk mencari kebenaran, untuk hidup di dalam kebenaran, takut akan Tuhan. Dan juga tolong Tuhan, supaya bangsa kami, terutama bagi mereka yang menganggap diri boleh menjadi pemimpin, tolong Tuhan, kalau mereka boleh mencalonkan diri, duduk di DPR, supaya bisa terpilih oleh rakyat. Tolong Tuhan, supaya saudara-saudara kami yang mencalonkan diri ini memeriksa diri, melakukan penyesuaian yang tepat untuk bangsa kami. Supaya pemikirannya disucikan, pemikirannya dikuduskan. Bukan untuk kedudukan mendapatkan itu, tetapi untuk membangun Indonesia. Tolong Tuhan, supaya mereka yang mencalonkan diri mempunyai hati yang tulus, hati yang takut akan Tuhan, hati yang benar-benar mau memimpin bangsa. Bukan untuk pamer, tetapi untuk kebaikan bangsa ini. Tolong Tuhan, supaya yang mencalonkan diri menunjukkan kecakapan serta kesalehan hidup. Terima kasih Tuhan. Tolong bagi rakyat, kami harus memilih pemimpin. Biarlah pemimpin dipilih. Pemimpin yang bukan untuk golongan, tetapi pemimpin untuk seluruh bangsa. Biarlah Tuhan partai-partai tidak mencari keuntungan dan hanya untuk menguatkan partainya, tapi untuk membangun Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan
kepemilihan pemimpin bangsa. Biar yang terpilih adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang berpikiran luas, berpandangan jauh ke depan, mempunyai motivasi yang tulus, dan cinta akan bangsa. Supaya Tuhan, pemimpin-pemimpin yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang benar-benar handal dan juga yang capable menjadi pemimpin. Bukan untuk dirinya dan golongan, tetapi untuk seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami meninggalkan tempat ini, biarlah Tuhan kemurahan-Mu menyertai kami. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua sampai Yesus datang kembali.